Utusan Kilan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika Anda memiliki hubungan dengan kemp kultivator biasa, Anda dapat diam-diam memasuki kemp kultivator biasa untuk mencari tahu. Kata pria berpakaian hitam di Zun bertanya bahwa dia tidak tahu tentang lembah ini. Sebelum wanita berpakaian merah itu tiba, dia lewat saat dia mengejar Qin Chen. Saat itu, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, sekarang sudah sangat lama. Seiring berjalannya waktu, secara alami tidak akan ada jejak yang tersisa. Pengalaman pria itu sangat canggih, hampir tidak meninggalkan kekurangan. Kemp San Siu, gumam wanita berbaju merah itu menunjukkan keraguan di wajahnya. Itu adalah wilayah aliansi manusia. Sebagai utusan pasar gelap, tidak sulit baginya untuk menemukan hubungan di kemp seperti itu. Namun, di kemp yang luas, dia sama sekali tidak memiliki informasi tentang pihak lain, bahkan jika dia dapat menemukan hubungan, dan bagaimana cara memeriksa identitas pihak lain. Insiden ini dilakukan secara pribadi olehnya, dan semuanya untuk rahasia anak yang sedang memancing di Nether Star River. Setelah terlalu banyak terungkap, beritahu orang dewasa bahwa nasibnya akan sangat menyedihkan. Lupakan saja di kemp budidaya yang tersebar, tapi aku ingat bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan penguasa bumi bermata jahat dari Zerg Mata Emas. Kata wanita berbaju merah menatap pria berbaju hitam. Mata jahat, pria berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini memang telah mengalami dunia rahasia di medan perang 10.000 ras bersamaku. Itu bisa dianggap sebagai persahabatan, apakah itu karena kamu ingin, mulailah dengan Wala Zerg. Kata pria di Zun, wanita berbaju merah memiliki keyakinan di matanya, kemp kultivator bebas sangat besar, tidak mudah menemukan orang ini. Tetapi si mata jahat ini memiliki hubungan yang baik dengan suku Wala, dan suku Wala harus mengetahui identitas aslinya, jadi kita bisa mulai dari suku Wala. Sudut mulut wanita berbaju merah itu mencibir, Zerg Mata Emas adalah Zerg baris kedua di antara Zerg, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada suku Wala. Selama ada mata jahat yang muncul, manfaatkan suku Wala karena tidak berani melindungi orang itu. Mereka harus memberi tahu identitas orang itu. Pada saat itu, akan jelas apakah orang ini adalah manusia atau iblis. Kalau begitu biarkan aku memberitahu Evil Eye di Zun. Mata pria berpakaian hitam di Zun berbinar, itu cara yang bagus. Sangat bagus, tapi kamu tahu harus berkata apa, jangan ungkapkan identitasku. Kata wanita berbaju merah itu menoleh. Aku tahu itu secara alami, tapi kamu berjanji padaku, kata di Zun itu. Wanita berbaju merah itu mencibir, jangan khawatir, kapan aku melanggar janjiku. Hei, kalau begitu aku bisa yakin, jika memang begitu, maka aku akan pergi dulu, tunggu saja kabar baikku. Pria berbaju hitam itu tersenyum, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang. Wanita berbaju merah melihat ke tempat pria berbaju hitam menghilang, dan kemudian mengamati lembah di sekitar, matanya suram, dan dia bergumam, bocah itu, bagaimana kamu menangkap begitu banyak spesies alien di Nether Star River? Aku harus bisa dapatkan kemampuan ini. Ada fanatisme tak berujung di mata wanita berbaju merah itu. Tidak peduli jika dia bersembunyi, dia mengambil salah satu token Vientine God Tracer di lelang pasar gelap. Dia pasti akan memasuki Vientine God Tracer saat itu. Saya tidak percaya, dia masih bisa muncul. Kata sosok wanita berbaju merah itu langsung meledak dan menghilang di dunia ini. Di kemp kultivator biasa, Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa klan Wala telah menjadi sasaran lawan. Kemp perbaikan biasa sangat gratis. Prajurit yang baru masuk dapat menemukan gua dan kemah mereka sendiri sesuka hati. Tidak banyak aturan. Setelah Qin Chen menetap di sebuah gua, dia segera menempatkan banyak larangan dan mulai duduk bersila. Di tubuhnya, ki dan darah yang mengerikan melonjak, dan guntur bergemuruh seperti lautan, melonjak dengan energi. Ki dan darah yang melonjak terus-menerus memperbaiki luka Qin Chen, terutama teknik khusus di Nether Crystal Stella.
Kekuatan genetik yang dibentuk oleh tubuhnya membuat tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, bahkan membuat Qin Chen terkejut. Kemampuan perbaikan yang bagus. Gumam Qin Chen terkejut. Di bawah pengoperasian teknik misterius itu, Qin Chen bahkan dapat dengan jelas merasakan perbaikan tubuh fisiknya. Beberapa sel dan luka bahkan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membuat Qin Chen sendiri kaget dan tidak bisa dijelaskan. Ini terlalu kuat. Perlu dipahami bahwa ini adalah luka yang diledakkan oleh penguasa bumi, dan beberapa luka dicurahkan oleh Nether Star River, yang sangat sulit untuk diperbaiki. Namun kekuatan gen misterius itu sepertinya mampu mencapai level terdalamnya, membuat tubuhnya bergemuruh, otot dan tulangnya bergemuruh, seperti harimau, macan tutul, dan guntur. Nafas jalan besar memenuhi tubuh Qin Chen. Selain itu, gelombang aura naga mengelilingi tubuh Qin Chen, dengan kecemerlangan keemasan, sinar matahari yang bersinar, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Jika bukan karena Qin Chen menetapkan larangan di guanya, gerakan seperti itu pasti akan diteruskan dan menarik perhatian banyak orang. Qin Chen tidak tahu apakah penguasa bumi berbaju hitam telah pergi. Setelah setengah bulan penuh, luka Qin Chen hampir pulih sebelum dia membuka matanya dan berhenti menutup diri untuk menyembuhkan lukanya. Namun, Qin Chen tidak meninggalkan camp. Hari ini, dia hanya menunggu pembukaan Vientiane God Store. Meskipun pembukaan Vientiane God Store baru-baru ini, masih ada waktu sebelum Qin Chen memutuskan untuk tinggal di camp ini. Sebelum pembukaan toko Dewa Vientiane, langsung ke toko Dewa Vientiane. Adapun orang Wala, meskipun ini adalah kekurangan, pada kenyataannya, orang-orang seperti Qi Tianxiong tidak mengetahui identitasnya yang sebenarnya, dan ada klan iblis mati di belakang, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Qin Chen berhenti untuk menyembuhkan lukanya, dan harta karun seperti sinar muncul langsung di tangannya, yang merupakan cahaya 1000 tahun yang dia beli dari lelang pasar gelap. Benda ini berasal dari dunia rahasia magis di alam semesta dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Setelah disempurnakan dan dikuasai ranah artistik, akan ada peningkatan baru dalam kecepatan terbang dan metode melarikan diri. Setelah mengalami pengejaran dan pembunuhan pria berbaju hitam, Qin Chen juga sedikit berdebar. Jika bukan karena pembudidaya biasa di sini, dia mungkin sangat berbahaya. Tetapi jika dia memurnikan cahaya 1000 tahun ini, jika dia bertemu dengan hal seperti itu lagi, kemungkinan untuk melarikan diri pasti akan meningkat pesat. Jiwa Qin Chen meresap langsung ke cahaya 1000 tahun, dan segera, konsepsi artistik yang unik membanjiri pikiran Qin Chen. Qin Chen merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi cahaya, dan ingin menyatu dengan dunia ini dan menyatu dengan dunia ini. Tentu saja, ini hanyalah ilusi, tetapi nafas dan konsepsi artistik yang terkandung dalam cahaya 1000 tahun membuat Qin Chen mabuk. Hal ini luar biasa, pantas saja bisa dilelang di lelang pasar gelap, dan akan dilelang dengan harga setinggi itu. Hanya saja persepsi cahaya 1000 tahun ini sangat sulit, karena benda ini berbeda dengan harta karun seperti hati druid. Gumam Qin Chen. Saat ini tiba-tiba, rumah guanya bergetar hebat, seolah-olah seseorang menamparnya dengan keras. Seluruh rumah gua itu runtuh, dan ada ilusi bahwa itu akan meledak di tempat. Apa yang terjadi? Kata Qin Chen membuka matanya, berjalan keluar gua, dan melihat beberapa pria kuat dengan aura luar biasa, menepuk banyak perbaikan biasa di sekitar, membangunkan banyak prajurit di dalamnya. Kalian, pergilah, mulai hari ini, kalian akan berada di bawah komando iblis banteng emas. Anda semua akan mengikuti untuk membersihkan camp dan memindahkan rumah gua Anda. Apakah Anda mendengar itu? Tidak jauh dari sana, beberapa Zun memiliki mata dingin dan aura arogan, dan mereka berteriak pada para pembudidaya biasa di rumah gua di sekitarnya, dengan postur arogan. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah Zun, berasal dari semua ras, dan memiliki postur tubuh yang luar biasa. Mereka memarahi, dan memberi perintah.
Tidak diragukan lagi bahwa di camp kultivasi biasa, banyak seniman bela diri memiliki basis kultivasi yang rendah. Ada guru suci puncak, sebagian besar yang mulia setengah langkah, tentu saja ada juga banyak yang mulia. Hanya saja sebagian besar dari mereka yang datang ke camp perbaikan biasa tidak memiliki latar belakang, dan mereka semua pergi sendiri. Tapi sekarang, yang mulia ini bersiap untuk menyatukan para pembudidaya biasa di sini untuk bergabung dengan camp mereka, dan dalam bentuk perintah, banyak prajurit yang mundur ke sini seperti Qin Chen untuk memperbaiki rantai dibangunkan dan didistribusikan secara paksa. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Namun, yang mengejutkan Qin Chen adalah tidak ada yang benar-benar melawan. Yang mulia ini tampaknya sangat kuat di bidang ini. Ekspresi mereka yang terkejut sedikit malu, tetapi mereka semua mematuhi perintah dan hampir tidak melawan. Dari mana orang-orang ini berasal? Nada yang begitu besar. Bukankah camp kultivator biasa sangat gratis dan tidak perlu mengikuti perintah? Bagaimana Anda bisa merekrut bawahan seperti ini? Kata Qin Chen juga terbangun saat melihat seorang prajurit tua di sebelah gua. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya padanya. Orang ini adalah veteran yang telah menjelaskan kepadanya di awal, dan dia telah dipilih dengan Dong Fu Qin Chen sebelumnya. Dia juga menjadi sensasi saat ini. Melihat sekelompok orang ini, wajahnya sangat jelek. Mendengar pertanyaan Qin Chen, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, orang-orang ini berada di bawah komando Lord Golden Bull Demon. Lord Golden Bull Demon adalah master terkenal di camp perbaikan biasa ini. Kekuatannya luar biasa. Meskipun camp perbaikan biasa sangat gratis, beberapa yang kuat masih akan membentuk kelompok dan mengatur pasukan mereka sendiri. Lagi pula, di tempat-tempat seperti camp militer, prajurit dengan level yang sama sering bertarung satu sama lain. Siapapun yang memiliki lebih banyak bawahan secara alami akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ini adalah kejadian umum. Seperti yang dikatakan veteran itu, dia membersihkan gua. Oh, kali ini saya benar-benar sial. Saya benar-benar dibawa oleh sekelompok orang ini. Sepertinya saya akan menjadi kuli di hari-hari mendatang. Kata veteran itu berkata dengan getir. Tidak ada yang peduli. Bukankah ini hanya mengintimidasi pendatang baru? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Veteran itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan di medan perang dihormati. Lagi pula, mereka hanya menarik kami untuk menjadi kuli. Nyatanya, sulit untuk maju jika tidak membentuk kelompok. Bukan dia yang akan merekrut Anda, atau orang lain yang akan menjaga Anda. Tidak ada cara untuk berlindung di satu pihak. Bagaimana jika kamu tidak pergi? Jawab Qin Chen tenggelam. Dia tidak tertarik berkelahi dengan orang-orang ini. Sekarang dia memiliki banyak hal untuk disibukkan, tetapi dia tidak benar-benar ingin berkembang di camp kultivasi biasa. Wajah veteran itu berubah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Di sini, Anda tidak bisa mentolerir keengganan Anda. Jika berani berkata tidak, kelompok orang ini tidak akan pernah menyerah, karena ini adalah pesta. Untuk menyelamatkan muka mereka, bermusuhanlah dengan mereka. Qin Chen mendengarkan, tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin masuk kembali ke gua. Kamu sepertinya tidak yakin, datang ke sini. Di kejauhan, seorang yang mulia sepertinya merasakan percakapan di sini. Salah satunya memegang palu raksasa dan menatap seperti mangkuk pasir. Dia memanggil Qin Chen, menunjuk Qin Chen untuk membiarkannya lewat. Di sebelah Qin Chen, wajah veteran itu menjadi pucat. Meskipun pihak lain meneriaki Qin Chen, kakinya sedikit lemah dan gemetar, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Mengapa? Kata Qin Chen bertanya dengan tenang tanpa takut padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mulai hari ini, kamu membawa senjata untukku. Pria kekar itu berkata, dengan satu tanduk di kepalanya, dan dia tidak tahu dari ras mana Qin Chen berasal, hidungnya disemprot dengan kasar.
Bukankah ini seorang pelayan? Kata Qin Chen mencibir dan memintanya untuk membawa senjata. Dia pikir dia siapa? Gesi Tianzun. Jangan buang air kecil untuk melihat kebajikan Anda sendiri. Mengapa? Qin Chen menatapnya. Saat pria kekar bertanduk satu itu berbicara, palu raksasa di tangannya melonjak dan mencapai Qin Chen. Dia melihatnya, dan Qin Chen sangat tidak puas. Dia telah melihat banyak duri seperti ini di kamp perbaikan biasa, dan dia harus memberinya pelajaran sebelum dia tahu cara tumbuh. Apalagi dia harus membunuh ayam dan monyet. Tanpa diduga Qin Chen langsung datang ke pintu. Dia belum mengambil kesempatan bagus seperti itu. Oleh karena itu, dia segera menembak. Palu hitam besar itu seperti gunung kuno, dengan aura yang menjulang tinggi, langsung jatuh di depan Qin Chen. Yan Ran, dia juga sangat terkendali, tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, karena takut Qin Chen akan dibunuh oleh palu. Di kamp budidaya biasa ini, berkelahi, dan membentuk kelompok adalah hal yang normal. Tidak apa-apa bahkan memukuli orang. Ini adalah persetujuan dari para pemimpin belakang. Tetapi membunuh orang tidak baik, Anda akan dihukum. Oleh karena itu, dia sangat terkendali dan hanya ingin memberi pelajaran pada Qin Chen. Warhammer meletus ke langit, dan momentumnya begitu menakjubkan sehingga membuat khawatir banyak kamp di sekitarnya, dan mereka semua melihatnya. Dengan keras, Qin Chen tidak akan cemburu. Di atas palu, sosoknya tetap tidak bergerak, matanya meledak menjadi pelangi, seperti lembing, dan kemudian di bawah mata semua orang, jari-jarinya bersinar dan dia langsung menamparkan palu itu. Pergilah, telapak tangan meledak di palu, dan api tiba-tiba mengguncang langit dan guntur meraung. Dengan keras, banyak praktisi biasa di sekitar tidak dapat menahan sosok mereka, dan tubuh mereka mundur dengan liar. Di bawah benturan, bokong mereka jatuh ke tanah, terlihat sangat malu. Namun, ketika semua orang melihat pusat tumbukan, semua orang berubah warna. Mereka melihat bahwa di bawah palu perang, Qin Chen, yang sebelumnya menantang pria kekar dengan satu tanduk, berdiri diam, dan tanah di bawah kakinya meledak seperti jaring laba-laba, dengan retakan di telapak tangannya. Dengan mata acuh tak acuh, tiba-tiba menerima serangan lawan. Ini membuat semua orang berubah warna. Semua orang yang hadir tercengang, dan pria kekar bertanduk panjang itu juga linglung. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun karena dia takut menghancurkan Qin Chen sampai mati dengan palu, tetapi dia tidak pernah memikirkan anak yang tidak mencolok ini. Kekuatan dia begitu mesum sehingga dia tiba-tiba memblokir palu perangnya. Tanpa diduga, kalian masih seorang master. Kata pria kekar bertanduk satu itu berwajah biru dan matanya seperti lonceng tembaga. Namun, dengan kekuatanmu, kamu juga di sini untuk pamer. Lihatlah paluku. Teriak pria kekar bertanduk satu itu marah, dan dia membanting palunya, dan melihat gelombang udara yang mengepul meledak di palunya, dan rune yang mengerikan muncul. Jika palu ini akan jatuh, yang mulia biasa akan dibunuh, dihancurkan menjadi daging di tempat. Sialan, berhati-hatilah untuk tidak membunuh siapapun. Teriak yang mulia lainnya di samping pria besar kekar mengubah warna mereka dan berkata, ekspresi mereka sedikit cemas, jadi mengapa mereka membiarkan bajingan ini menembak? Pria ini memiliki temperamen yang melambung tinggi dan seringkali tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika dia benar-benar menghancurkan bocah di depannya sampai mati, tidak ada yang bisa menyenangkan, bahkan jika ada iblis banteng emas di belakangnya, dia akan dihukum. Kebebasan di kamp pelatihan biasa adalah kebebasan, tetapi hukuman setelah melakukan kesalahan juga sangat berat. Hanya saja pria kekar ini tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Warhammer di tangannya telah meroket, dan sekali lagi bergegas ke Qin Chen. Kekosongan di depan mata Qin Chen mengaum dan bergetar. Qin Chen mencibir, tapi dia tidak gugup sama sekali. Di matanya, ada pelangi ilahi yang bermekaran, dan dia menembak lagi. Kali ini, jari-jarinya bersinar, dan ada aura yang mengguncang bumi, dan dia segera menangkap ledakan itu. Dengan raungan yang mengerikan,
Qin Chen menggenggam palu di tangan kanannya, dengan paksa, dan mengaum keras. Palu ini benar-benar direnggut ke tangannya oleh Qin Chen. Semua orang yang hadir tercengang, dan pria kekar yang penuh semangat juang juga tercengang, menatap kosong ke tangan kanannya yang kosong. Ada apa ini? Mengapa palu perangnya sendiri tiba-tiba menabrak tangan anak itu? Fikirnya ketakutan. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Tapi begitu, kata Qin Chen. Kemudian, orang-orang melihat pemuda kurus itu mengayunkan palu perangnya dan memukulkannya ke kepala lelaki kekar itu. Pada saat ini, veteran di sebelah Qin Chen melarikan diri. Dia merasa bahwa Qin Chen terlalu mampu melempar, dan itu benar-benar keputusan yang salah untuk memindahkan rumah Dong di sisinya. Itu bahkan di bawah komando Lord Golden Bull Demon. Berani melawan pasti bukan sikap keras kepala yang baik, terlalu menakutkan, jadi cepatlah menjauh. Api perang merah melonjak di sekujur tubuhnya, dan pria kekar eksklusif di kepalanya menjadi gila saat melihat itu. Dia tidak berharap Qin Chen menjadi seperti ini. Dia direnggut oleh lawan untuk beberapa saat, dan kemudian dia dipukul oleh lawan dengan senjata miliknya sendiri. Penghinaan macam apa ini? Saat ini mereka mendengar suara menusuk dari emas dan besi, dan ada banyak praktisi biasa di sekitar, menutupi telinga mereka, dan kemudian mereka melihat tangan pria kekar itu menghalangi palu perang, tetapi saat berikutnya, dengan suara yang terdengar, lengan pria kekar ini langsung membungkuk. Itu dihancurkan oleh palu. Melihat lengan yang patah, semua orang menghirup udara, dan merasa giginya sakit. Meski pria kekar bertanduk satu itu dipukuli, semua orang merasa kedinginan. Ini sangat kejam, menyakitkan untuk melihatnya. Pria kekar bertanduk satu itu juga menjerit, matanya hampir meledak, dia memegang tangan kanannya kesakitan, cahaya di lengannya mekar, menahan rasa sakit, dia melompat ke tanah. Ini terlalu menyakitkan. Lalu Qin Chen menggedor lagi. Pada saat ini, semua orang melihat palu raksasa Qin Chen mengenai tanduk di kepala pria kekar itu. Suaranya jernih dan keras, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Pria kekar itu tidak nyaman, pusing, tapi tetap masih berdiri. Tanduk ini adalah senjata terkuatnya, tentu saja dia bangga. Bocah bau, berikan padaku. Kata pria kekar bertanduk tunggal, matanya menyala seperti gunung berapi. Api menyembur dari lubang hidungnya, seluruh tubuhnya meletus, dan rambutnya tegak. Dia pergi untuk merebut palu lagi, dan dia harus menemukan harga dirinya kembali. Qin Chen memindahkan palu perang dan mengejar lawan untuk bertarung. Tentu saja, Qin Chen juga tahu aturannya, dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi fokus untuk mengajar pihak lain. Raungan terdengar, dan pria kekar itu tergeletak di tanah tanpa bergerak, memegangi kepalanya di tangannya, berguling-guling di lantai. Nak, hentikan, Pantian, kamu baik-baik saja, kata beberapa Zun di sekitar pria kekar bertanduk satu itu. Meskipun pria kekar itu dipukuli, bagi orang luar, mereka semua adalah orangnya sendiri. Pantian dibuli dan wajah mereka juga hilang. Beberapa orang bersinar, masing-masing dari mereka adalah penguasa Zun, aura mereka menyala, seolah-olah ada api dewa yang bermekaran di tubuh mereka. Yang memancarkan aura yang membuat semua orang berubah warna. Orang-orang ini bergerak bersama dan bergegas bersama. Mereka dapat melihat bahwa Qin Chen sangat kuat, jadi ketika mereka muncul, mereka semua menampilkan metode mereka sendiri. Mereka membentuk formasi pertempuran, meledakkan menuju Qin Chen. Niat membunuh sangat sengit, luas dan agung, beberapa orang menatap Qin Chen dengan mata dingin, dan bahkan memiliki niat membunuh. Mereka benar-benar marah dan ingin memberi Qin Chen pelajaran yang tragis. Huff, sepertinya kalian ingin mengemis. Kata Qin Chen merasakan niat membunuh di mata beberapa orang, matanya dingin, dan dia menggerakkan palu raksasa untuk membombardir mereka. Warhammer yang menakutkan dan rune yang mempesona akan bertabrakan satu sama lain. Qin Chen mendesak kekuatan fisiknya dan meledak dengan palu. Di mata semua orang yang ketakutan, dia melihat rune meledak secara langsung,
dan pita yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah, membuat kemp besar di dekatnya berantakan. Berapa banyak yang mulia bergabung, tetapi bahkan tidak menjatuhkan anak itu. Itu kamu sebelumnya, tapi sekarang giliran Lao Su. Kata Qin Chen dengan dingin, dia mengambil palu perang, dan segera bergegas ke depan, tubuhnya seperti pita, secepat kilat. Tidak baik, ekspresi beberapa Zun berubah secara drastis, dan mereka akan segera melakukan tembakan lagi, tetapi bagaimana Qin Chen bisa memberi mereka kesempatan, dan dia jatuh di tempat. Untuk sementara, seperti hantaman besi, terdengar suara-suara tak berujung, percikan api terus memercik, dan para Zun ini tertegun dan ketakutan. Qin Chen terus bergerak, mengejar Pantian dan yang lainnya untuk dikalahkan, posturnya sangat liar, dan semua orang berubah warna. Akhirnya, setelah benar-benar menekan beberapa orang, Qin Chen melemparkan palu godam berlumuran darah ke tanah sambil berteriak, dan berkata dengan dingin, "Pergi, jangan biarkan aku melihat kalian lagi." Setelah berbicara, Qin Chen berbalik untuk kembali ke guanya.